Selamat bergabung di ibadah online GPD Pasir Nangka. Mari kita bersyukur dan bersama-sama menyembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita jumpa kembali dalam ibadat online pada minggu pertama di bulan Mei ini. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, baiklah kita tundukkan kepala untuk kita ada di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang baik. Engkau sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah mencukupkan kami dengan berkat-berkat-Mu. Saat ini kami membutuhkan berkat firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, berkati kami, supaya kami yang mendengar bisa mengerti dan menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami hamba-Mu yang melayani ada dalam urapan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima dan mendengar firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan pada minggu-minggu yang sudah berlalu, yaitu tentang berkat-berkat yang menyertai keselamatan. Hari ini, berkat yang menyertai keselamatan adalah berkat yang menjadikan kita anggota dari tubuh Kristus. Nah, firman Tuhan saya akan ambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat tentang tubuh Kristus ini, maka seringkali orang mengatakan bahwa gedung gereja adalah tubuh Kristus. Tetapi perlu kita pahami lebih jauh. Orang-orang mengatakan gereja itu adalah gedung gerejanya. Tetapi di dalam pemahaman yang lebih lengkap, di dalam kata Yunani, kata gereja dipakai kata ekklesia, yang artinya orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka saya bisa katakan gereja yang lebih baik adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Atau juga gereja adalah tempat berkumpul orang-orang percaya, orang-orang beriman untuk bersekutu dan memuji memuliakan akan nama Tuhan. Gereja juga adalah tempat berkumpul orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Dia dan pekerjaannya. Nah, firman Tuhan pada hari ini tentunya saya akan bawa lebih daripada sebatas itu, yaitu dalam pengertian khusus, yaitu gereja adalah tubuh Kristus. Nah, saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia melayani. Yesus melayani dengan tubuh jasmaninya. Kemanapun Ia pergi melayani, selalu Ia memakai tubuh jasmaninya. Dan apa harus dikata? Pada waktu Dia harus menebus dosa umat manusia, tubuh jasmani Yesus itu telah mati di kayu salib, dan Dia pada hari ketiga Dia sudah bangkit dari kematian,
Dan 40 hari kemudian, tubuh yang bangkit, tubuh yang penuh dengan kemuliaan itu telah kembali ke dalam surga yang kekal. Tetapi saudara perlu tahu, sekalipun tubuh jasmani Yesus sudah kembali ke surga, Yesus tidak pernah berhenti dari pelayanan terhadap umat manusia di bumi ini. Bagaimanakah dia melayani sesudah tubuh jasmaninya kembali ke surga? Maka kita melihat bahwa kini Yesus memiliki suatu tubuh yang lebih berharga, yaitu adalah gereja atau orang-orang percaya yang disebut sebagai tubuh Kristus. Sekali lagi, tubuh Kristus yang baru yang disebut berharga adalah kekumpulan dari orang-orang percaya kepada Yesus. Contoh yang paling jelas kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, dan kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayakan aku?" Sekali lagi, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayakan aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus, dia sedang menganiaya orang-orang percaya. Dan di sini Yesus jelas mengatakan orang-orang yang percaya kepadanya itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi menganiaya orang percaya sama dengan menganiaya tubuh Yesus sendiri. Di bagian lain dalam Alkitab, Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 45. Yesus pernah berkata pada waktu penghakiman terakhir, "Di saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Di saat aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Di saat aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Maka orang-orang itu bertanya, "Kapan Yesus kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan? Engkau telanjang dan memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau di penjara dan kami melawat engkau?" Dan Yesus katakan, "Di saat kalian melayani sesama orang percaya, sekalipun itu orang paling hina, kalian sudah melayani aku." Maka jelas, melayani sesama orang percaya sama dengan melayani Tuhan. Nah, lebih jauh, setelah seorang Saulus sudah bertobat, terima Yesus, dan Yesus sudah memakai dia sebagai rasul. Rasul artinya orang yang dipilih secara khusus dan orang yang dipakai dan diutus secara khusus untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus, dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang rasul. Dia melayani
beberapa jemaat antara lain di Efesus. Waktu dia menulis surat kepada jemaat yang berada di Efesus, kalau di situ kita melihat dalam pasal 1 ayat 10 ataupun pasal 2 ayat 21, di situ Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menekankan bahwa jemaat yang ada di Efesus itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang ada di Efesus digambarkan sebagai tubuh Kristus. Dan pada waktu yang bersamaan, saat dia menulis surat dan mengirim surat kepada jemaat di Efesus, dia juga berbuat kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan kalau kita melihat dalam 1 Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18, dia mengatakan bahwa ia kepala tubuh, yaitu jemaat, ia adalah yang sulung. Kepada jemaat di Kolose, Kristus digambarkan sebagai kepala dari tubuh. Dan Kristus itu adalah yang sulung. Kalau kita lihat lebih jauh berikutnya, kepada sidang jemaat yang berada di Korintus, dia menulis surat juga dan menggambarkan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 28. Maka jemaat di Korintus digambarkan sebagai tubuh Kristus dalam bentuk tubuh manusia yang terdiri dengan banyak anggota-anggotanya. Nah, saudara, saya senang kalau kita kembali kepada Kolose pasal 1 ayat 18. Kalau tadi dikatakan kepada jemaat Efesus, Kristus, mereka digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus. Kepada jemaat di Korintus, mereka digambarkan sebagai tubuh Kristus dalam wujud tubuh manusia dengan seluruh anggotanya. Dan kepada jemaat Kolose, dia menggambarkan bahwa Kristus itu adalah kepala dari tubuh. Kata kepala di dalam kata Yunani itu memiliki makna sumber atau asal usul. Sekali lagi, kata kepala, Kristus yang adalah kepala, artinya sumber atau asal usulnya. Kepala juga artinya pemimpin atau penguasa. Dan dia disebut yang sulung. Kata yang sulung bila diterjemahkan, selama kata ini masih berkaitan dengan jemaat, maka ini memiliki makna yang terpenting dan yang terutama. Maka saya dapat memberi makna saat dia menulis surat kepada jemaat yang berada di Kolose. Yesus adalah kepala yang tadi dikatakan sebagai asal usul. Maka gereja atau orang-orang percaya itu bisa ada karena asalnya mereka dari Yesus yang mati dan bangkit. Dan mereka yang percaya kepada Yesus telah muncul menjadi gereja atau yang disebut sebagai tubuh Kristus itu. Nah, saudara, kita melihat bagi orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat bagi hidup mereka, mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Mereka dikatakan sebagai umat-umat Allah. Kata umat dipakai kata laos, artinya milik kepunyaan Allah sendiri. Tetapi dalam hal ini, orang-orang percaya juga disebut sebagai tubuh Kristus atau tubuh yang terdiri dari berbagai-bagai anggota. Artinya, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah menjadi tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus, berarti saudara harus mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Karena tubuh itu berfungsi untuk bekerja, tubuh berfungsi untuk aktif. Maka sekali lagi,
Waktu saudara sudah dijadikan sebagai tubuh Kristus, berarti saudara harus siap untuk aktif dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana gambaran Rasul Paulus yang menggambarkan tubuh dengan anggota-anggotanya. Saya akan membawa saudara kembali kepada 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Maka saudara, Rasul Paulus dapat mengatakan dia menggunakan tubuh manusia untuk menggambarkan kesatuan dan persatuan di dalam anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Tubuh meskipun banyak anggota dan berbeda fungsi tetapi satu. Yang jelas, di dalam gereja banyak anggota jemaat. Dan di dalam anggota jemaat masing-masing punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Masing-masing punya talenta-talenta tersendiri. Dan dengan talenta-talenta tersendiri, dengan kelebihan-kelebihan tersendiri, Tuhan akan memakai saudara sesuai dengan talenta-talenta yang saudara miliki. Maka untuk hal ini, jangan sampai kelebihan saudara jadikan saudara itu beda dengan yang lain sehingga ada perpecahan di dalam gereja. Apapun kelebihan saudara tetap menghormati yang lain dan berbagai-bagai anggota. Banyak anggota, banyak kelebihan, tetapi tetap satu. Nah, berikutnya, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14. Kita lihat ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dapat dikatakan bahwa memang tubuh terdiri dari banyak anggota dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda pula, saling bergantung satu dengan yang lain. Seperti tubuh manusia, tubuh saya banyak anggota, ada tangan dan ada kaki. Kalau saya mau ambil minuman, maka tangan saya harus saya pakai ambil minuman. Tetapi saya juga perlu kaki, karena kaki saya yang akan menghantarkan saya ke tempat di mana minuman itu. Maka jelas tubuh itu walaupun banyak anggota, tetapi mereka itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Ayat 15 sampai dengan 17. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Nah, saudara melihat ini adalah suatu gejala-gejala yang tidak normal di dalam tubuh. Sebab masing-masing anggota tidak mau bersatu dengan yang lain. Dia ingin merasa sendiri dan tidak memerlukan akan yang lain. Maka dapat saya katakan, setiap anggota mempunyai bentuk yang berbeda dengan yang lain, mempunyai tempat dan fungsi masing-masing. Maka tidak usah kita saling membanding-bandingkan satu dengan yang lain, karena semua anggota tubuh itu adalah penting. Kita tidak berjalan dengan tangan, tetapi dengan kaki. Telinga
tidak untuk melihat, mata untuk mendengar. Kita tidak tersenyum pakai telinga. Maka semua anggota-anggota harus berfungsi pada tempatnya. Tubuh dikatakan sempurna apabila semua anggotanya itu lengkap dan pada tempat dan fungsinya masing-masing. Tadi sudah dikatakan, supaya lebih mengerti tentang tubuh Kristus, Rasul Paulus memakai anggota tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari berbagai-bagai anggota. Ada yang nampak di luar, ada yang tidak nampak dari luar. Yang sudah kita bacakan itu adalah yang nampak dari luar. Tetapi ada anggota yang di dalam tubuh yang tidak kelihatan. Tetapi semua itu berfungsi dengan baik. Maka setiap anggota bekerjalah sesuai porsimu. Dan ada anggota yang tidak kelihatan seperti jantung. Sangat penting. Berbahagialah jemaat yang bagian kalian adalah jantung. Tidak kelihatan, tapi kalian yang menentukan hidup tubuh itu. Siapakah mereka? Mereka itu adalah para pendoa-pendoa. Pendoa tidak kelihatan, tetapi mereka itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tubuh. Dan ayat yang saya lompat langsung, ayat 26. Karena itu, jika anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Maka seluruh anggota tubuh harus berfungsi seperti fungsinya, ada pada tempatnya, dan harus mempunyai satu rasa, satu sakit. Semua akan merasa sakit. Maka jangan saling menyakiti. Tetapi lebih daripada itu, salinglah menghormati, salinglah melayani. Dan saudara, saya bisa katakan, kalau kita sudah dijadikan tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, bangga. Karena Tuhan akan memakai saudara untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Tubuh Kristus akan diperhatikan Kristus, tubuh Kristus akan dipelihara dan dijaga. Tuhan kiranya memberkati saudara semua setelah saudara mengambil keputusan untuk menjadi tubuh Kristus dan siap melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saatnya bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan roti dan air anggur sebagai pengganti, saudara akan siap-siap dengan memegang roti dengan tangan kanan saudara, angkat tinggi di atas kepala saudara, sebagai tanda saudara menghormati tubuh Yesus. Tubuh Yesus sudah dihancurkan karena Dia mengasihi engkau. Saya bacakan firman Tuhan dan sesudah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita pegang kembali cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati darah Yesus. Darah Yesus inilah yang sudah menyucikan dosa-dosamu. Darah Yesus inilah yang sudah menebus engkau, dan darah Yesus inilah
yang sudah membenarkan engkau dan engkau layak menghampiri Bapa di dalam surga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau di bulan yang baru ini, di minggu yang pertama, kami kembali bisa mengambil bagian dalam peribadatan online ini. Dan kami bisa mendapat bagian dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, baik lewat firman yang sudah kami dengar, baik lewat perjamuan Tuhan yang sudah kami terima. Dan Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu menjaga kami, yang selalu memberkati kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, usaha kami Engkau berkati, pekerjaan kami Engkau berkati, rumah-rumah tangga kami Engkau pelihara dan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau adakan selalu bagi kami, cukupkan bahkan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadat ini. Kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya memberikan tema offering pada hari ini adalah Blessed to be a Blessing part yang ketiga. Ini adalah bagian yang terakhir dari tema offering saya yang berjudul Blessed to be a Blessing. Yang sebelumnya saya sudah sharingkan pada ibadah onsite. Kita masih belajar dari anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dulu kita belajar bahwa yang pertama adalah memiliki motivasi yang benar dalam hal memberi. Yang kedua adalah mengucap syukur, dan hari ini kita akan belajar memberikan yang utuh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita pada Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 16. Tetapi hari ini kita akan memfokuskan pada Yohanes 6 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa tidak hanya memiliki motivasi yang benar, tidak hanya mengucapkan syukur, tetapi anak tersebut memberikan bekal makanannya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Anak tersebut memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya sisa bekal atau sisa makanan kepada Tuhan, tetapi sepenuh hatinya dengan segenap hatinya diberikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang terjadi ketika anak tersebut memberikan semua bekal makanannya kepada Tuhan? Yang pertama, saya belajar bahwa ada mukjizat. Yang kedua adalah ada berkat yang berkelimpahan. Yang ketiga, tentu saja ada sukacita yang didapatkan, bukan hanya untuk anak kecil tersebut, tetapi jumlah yang terhitung yaitu 5.000 orang laki-laki. Mari kita renungkan pada saat ini, apakah kita sudah memberikan yang utuh kepada Tuhan? Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan telah memberikan yang utuh kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui bank transfer atau GoPay seperti yang tertera pada layar kaca saudara. Dan berikut adalah jadwal ibadah GPD Pasir Nangka selama sepekan. Di
Di akhir kata, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di ibadah raya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.